Salah satu kegiatan yang menjadi unggulan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur di bidang cagar budaya dan sejarah adalah lawatan sejarah. Lawatan sejarah pada tahun 2017 kali ini mengambil tema kota-kota tua yang ada di Jawa Timur. Peserta sebanyak 80 orang, kami ambil dari 80% siswa SLTA dan sederajat, dan sisanya oleh guru-guru sejarah baik dari kabupaten maupun kota di 38 kabupaten kota yang ada di Jawa Timur. Tujuan pemilihan tema kota-kota di Jawa Timur, Indonesia termasuk negara berkembang di mana pembangunan itu berjalan sangat pesat, sehingga tata ruang kota yang ada di Jawa Timur baik itu di kota maupun kabupaten menjadi tidak bisa lagi diprediksi bentuk tata ruangnya. Pada masa lalu, baik itu pada masa Mojopahit maupun pada masa masuknya Islam di Jawa dan kemudian pada masa penjajahan, tata ruang perkotaan itu sangat jelas dibedakan oleh masing-masing profesi dari seseorang yang tinggal di dalamnya. Sehingga sirkulasi udara yang ada di kota maupun dilihat dari landscape perkotaan itu bisa dinikmati oleh semua orang. Pada akhir-akhir ini pembangunan yang begitu cepat, begitu pesat, sehingga hampir semua ruangan kosong di dalam kota terisi oleh bangunan. Tentu saja kondisi ini tidak menguntungkan, baik untuk pengembangan kota maupun untuk jantung kota. Salah satu hal yang penting pada suatu tata kota adalah jantung kota, di mana hutan-hutan kecil atau taman. Tapi kita lihat sekarang di kabupaten kota, hampir di kabupaten Jawa Timur, yang ada hanya alun-alun. Itu pun sekarang pemanfaatnya sudah tidak lagi seperti dulu lagi. Untuk itu kami mengadakan ini, kami ingin adik-adik punya gambaran, mau dibawa kemana kota-kota yang ada di Jawa Timur itu nanti. Berdasarkan tentu saja sejarah masa lalu, yang itu nantinya diharapkan bisa memberikan masukan ke dinas terkait bagaimana untuk menata ruang yang sehat, yang aman bagi orang tua maupun anak-anak, dan sehat baik dari meminimalis kecelakaan maupun dari udara yang kita hirup kesehariannya. Harapan kami dengan mengadakan kegiatan ini adalah pada suatu saat nanti generasi muda lah yang akan menentukan kemajuan bangsa dan negara ini. Kita tidak bisa hanya mengandalkan guru saja untuk mencoba memahami tentang sejarah. Kita mencoba mengajak generasi muda untuk lebih peduli, sedini mungkin peduli dengan sejarah, sedini mungkin peduli dengan keberadaan bangsa ini. Tentu saja harapan kita dengan adik-adik memahami sejarah, adik-adik bisa berpikir lebih panjang, karena di pundak mereka lah bangsa Indonesia nanti menggantungkan nasibnya. Pada dasarnya, remaja adalah sosok yang cerdas dan kreatif. Remaja yang kreatif adalah remaja yang penuh dengan imajinasi dan mampu menciptakan sesuatu yang baru dan bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi semua orang. Karena itu, sikap dan perilaku kreatif serta bakat perlu dikembangkan sejak dini, sehingga pada masa remaja bisa lebih berkembang lagi, seperti yang ditunjukkan teman kita ini.
Bapak sekalian yang saya hormati, untuk lawatan sejarah kali Penyampaian ini materi dilakukan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten pada ilmunya. Materi pertama disampaikan oleh Bapak dosen dari UNER Surabaya. Dibagi menjadi dua. Jadi yang pertama itu adalah kota kota pantai, dan yang kedua kota pedalaman. Perkembangan kota-kota di Indonesia itu pada awalnya memang berawal dari kota-kota pantai. Jadi sebagai contoh misalnya ini peta Surabaya pada abad ke-17. Di sana sebenarnya bukan hanya Surabaya, tapi ini kota-kota yang di sekeliling itu, di tepi-tepi, itu adalah kota-kota yang sudah ada, eksis pada abad ke-17. Dengan demikian, maka sebenarnya sebelum kota-kota pedalaman itu berkembang, itu sudah muncul kota-kota pantai. Dan mengapa kota pantai itu jauh lebih dulu berkembang? Ini terkait dengan terkait dengan karakteristik kawasan pantai. Jadi pantai itu kan kawasan yang terbuka, sehingga orang dengan mudah itu datang ke kawasan tersebut. Berbeda dengan kota di pedalaman yang biasanya karena ada halangan-halangan geografi, ada keterbatasan transportasi pada masa dulu, itu biasanya cukup sulit. Apalagi misalnya karakteristik pedalaman di Jawa itu pada abad 17 dan sebelumnya itu adalah kawasan-kawasan yang sebagian besar dikelilingi oleh hutan-hutan, serta ada kesulitan geografi terkait dengan kondisi tanah yang bergunung-gunung, terus kemudian sungai. Sebagian besar sungai di Jawa itu sungai yang deras dan berbatu-batu, dan itu kemudian menyebabkan kawasan-kawasan di pedalaman itu lebih tertutup. Karakteristik kota-kota di Jawa Timur, jadi akan sangat berbeda sekali antara kota Surabaya yang sudah sedemikian rupa berkembang dengan kota-kota lain di pedalaman. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang sistem tanam paksa. Pertanyaan saya, bagaimana pembagian atau pembayaran pajak yang diberlakukan pada masa kolonial pada saat sistem tanam paksa, baik pada pengelola lahan maupun pemilik lahan? Terima kasih, mohon penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang membuat kota pantai bersifat terbuka? Terima kasih. Yang pertama dari Mas Anugrah ya, tentang sistem pajak pada masa sistem tanam paksa. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan pajak itu sebelum sistem tanam paksa itu, Raffles itu pernah mengenalkan, yang pertama kali mengenalkan sistem pajak tanah itu adalah Raffles. Jadi dulu itu tanah itu adalah dimiliki oleh komunal, tidak boleh ada pribadi itu punya tanah, karena jadi pemilik tertinggi tanah adalah raja. Kita itu hanya penggarap. Nah, tetapi Raffles berpikir kalau misalnya tanah itu hanya bersifat komunal, maka penjajah itu tidak bisa cepat mendapatkan uang. Sehingga Raffles berpikir bagaimana ini supaya tanah itu, rakyat itu diberi hak tanah, dikasih. Kamu tanah itu ya ini tanahmu, dan kamu harus bayar pajak. Raffles mengenalkan pajak tanah semacam itu, land rent ya istilahnya ya, land rent. Nah, ini kaitannya dengan pertanyaan yang kedua. Mengapa kota pantai itu lebih terbuka? Nah, sifat pantai itu kan berhadapan dengan laut. Nah, di laut itu kan banyak sekali orang itu yang keluyuran kemana-mana itu dengan perahu. Nah, dia kemudian melihat di pantai misalnya dia kekurangan minuman, makanan, dia akan datang ke pantai. Apalagi pada perkembangan selanjutnya laut itu menjadi jalur perdagangan. Jadi orang-orang yang dagang dari manapun dia akan datang ke laut. Dan kan mudah sekali orang lewat laut. Bayangkan dengan yang darat misalnya, bandingkan dengan yang darat. Orang untuk jalan di darat, itu untuk jalan 1 kilometer pada zaman dulu, itu memerlukan waktu yang sangat lama sekali. Karena harus jalan kaki dan lain sebagainya, belum misalnya melewati hutan, jurang dan lain sebagainya. Tapi di laut kan tidak ada halangan. Orang naik perahu langsung saja.
Nah, karena sifat laut yang menghubungkan antara satu pulau dengan pulau yang lain, sehingga orang dari Cina misalnya dengan gampang datang ke Surabaya hanya dengan naik perahu. Orang dari Arab akan datang ke Surabaya dengan naik perahu. Dan demikian maka kota-kota di pantai itu akan kedatangan orang dari manapun. Beda dengan pedalaman, orang yang ada di Surabaya misalnya mau ke Malang pada zaman dulu itu mikir dulu ini jauh sekali ini bagaimana cara jalan kaki. Di laut kan enggak, duduk aja di perahu, layar terbentang, dia akan datang sendiri ke tempat yang lain. Nah ini yang menyebabkan kota-kota pantai menjadi sangat terbuka sekali. Hal-hal yang ada dari luar datang ke kawasan tertentu pasti awalnya dari pantai. Karena zaman dulu belum ada pesawat. Baik, kalau kita Narasumber kedua dari Universitas Negeri Malang yang menyampaikan materi tentang perkembangan Kota Malang. Dibandingkan kota-kota lain yang ada di Indonesia atau kita sebutlah Hindia Belanda kalau kita bicara sesuai dengan konteks zamannya. Malang itu memiliki keunikan tersendiri, yaitu keunikannya adalah pada konsep poplan. Nah, tidak semua kota di Jawa ini punya konsep poplan ya. Mungkin istilah ini sedikit asing bagi saudara-saudara. Kalau poplan itu mungkin kalau istilah sekarang itu istilahnya tata ruang ya. Dia Kota Malang itu kota yang memang disetting sejak awal disettingnya. Lain dengan kota-kota lain yang seakan-akan perkembangannya itu tidak memenuhi sebuah perencanaan tertentu ya, jadi sangat liar perkembangannya, jadi sekolah nggak ditempatkan di tempat tersendiri. Tapi Malang itu punya kekhasan yaitu sistem tata ruangnya yang sangat tertata dengan baik. Yang kedua, Malang itu punya karakter yang sangat western sebenarnya. Kota ini sangat Belanda kota ini sebenarnya. Kalau kita bicara sebelum kena pengaruh Republik, kota ini sangat Belanda kalau dibandingkan kota-kota lain. Misalnya Jogja itu kotanya sangat dipengaruhi oleh kosmologi Jawa ya, kota-kota di Jogja. Jakarta juga lebih plural dia, tapi hanya dua kota di Indonesia ini yang punya karakter sangat Eropa, yaitu Kota Malang dan Kota Bandung ya. Dua-duanya punya karakter agak mirip, yaitu kota yang berudara sejuk. Tadi dikatakan jika perkembangan Kota Malang itu salah satunya adanya asas atau pemerintah otonom, yaitu dengan desentralisasi pada tahun 1903. Sedangkan Malang baru mendapat status menjadi pemerintah kota itu pada tahun 1914. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya Pak ya kepada Bapak narasumber, Bapak Reza. Kita tahu bahwa kepadatan penduduk di Indonesia ini semakin meningkat, tetapi wilayah di Indonesia ini semakin menyempit. Nah, pertanyaan saya, bagaimana solusi Bapak mengenai hunian atau pemukiman yang sekiranya dapat memfasilitasi penduduk untuk mendapat hunian yang layak di kota dalam aspek morfologi? Selain apartemen dan rusun yang kita tahu itu